Vin, tahun 2005 baru telepon. Mereka bilang mereka menginginkan sepatu itu kembali. Jika butuh bantuan dengan jarum dan benang untuk menambal lubang, jangan ragu untuk ngasih tahu aku. Vin, bisakah kamu menyelesaikan soal ini? Saya kira dia pengen celana jeans baru. Miles, bagaimana kalau kamu yang menyelesaikan ini? Tentu, Bu. Itu 60. Itu benar. Jangan merasa buruk, Vin. Ini fakta yang nunjukin kalau orang miskin tidak sepintar orang kaya. Kerja bagus. Usaha yang bagus. Hey, Vin. Aku yakin kamu nggak bisa dapat nilai begini. Vin, kamu harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan nilaimu. Kamu bisa tinggal kelas nanti. Wah, Vin. Kebetulan sekali. Nilaimu sama dengan jumlah uang di rekening bank keluargamu. 0. Maaf, Vin. Nggak ada uang di kartu ini. Aduh, Vin. Kenapa nggak mandi di gym kalau gubukmu nggak ada air? Kamu bikin aku nggak selera makan. Kenapa nggak lepas aja mainan bodoh ini? Aku tahu kalau kamu suka berimajinasi. Tapi seseorang sepertimu nggak bisa jadi dokter. Jangan berpura-pura. Kamu kelihatan konyol. Sekarang, pergi sana. Apakah kamu baik-baik saja? Nona Ruth, maaf, aku akan pergi. Bukannya harusnya kamu lagi makan siang? Tunggu di sini, oke? Here. Ayolah, ambil saja. Terima kasih banyak. Oh, tidak apa-apa. Jika ingin kembali besok, saat makan siang juga nggak masalah bagiku. Kamu lihat kan mobil ini? Ini adalah mobil terbaik yang tentu saja harganya mahal. Nggak seperti kaosmu yang seharga 30 sen. Ciao! Oh, halo Vini. Hai Nenek, bagaimana perasaanmu hari ini? Oh, aku baik. Jadi, itu berarti kamu nggak perlu operasi minggu ini? Tidak. Aku tetap harus lakukan operasi itu. Begini, Vin. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dibutuhkan lebih dari operasi konyol ini untuk membuatku terpuruk.
Coba ceritakan tentang sekolahmu. Bagaimana dengan nilai-nilaimu? Aku suka bicara tentang operasi. Semua orang di sekolah mengejekku, memanggilku bodoh, dan mereka benar. Aku memang bodoh. Hush! Jangan pernah melihatku. Jangan pernah. Apakah kamu mendengarku? Jangan pernah katakan itu kepada siapapun, terutama kepada dirimu sendiri. Kamu nggak bodoh. Apakah kamu paham? Sekarang katakan lagi. Aku tidak bodoh. Aku tidak bodoh. Betul. Apa yang selalu kukatakan padamu? Apapun yang kamu yakini, pasti kamu bisa capai. Kamu dengar aku? Ulangi sekarang. Apapun yang aku yakini bisa kucapai. Good. Aku mencintaimu, sayang. Aku juga sayang nenek. Siapa dokter pertama yang melakukan transplantasi jantung manusia ke pasien manusia? Yang pertama, Christian Barnard. Christopher Brenner. oh, hampir. Jawaban yang benar adalah Christian Barnard. Lihat, ternyata kamu pintar. Sekarang, karena semester hampir berakhir, beberapa dari kalian mungkin mengalami kesulitan sedikit. Tapi, kita akan memberikan kesempatan untuk nilai tambahan. Ada lomba ejaan, kuis, dan turnamen matematika. Yang menang akan dapat nilai tambahan untuk nilai rapor. Sayang banget ada nilai tambahan untuk murid yang bodoh. Finn sangat butuh itu. Baiklah. Hey Finn, apakah kamu membawa bekal makan siang? Aku sudah siapkan sandwich keju panggang untukmu. Dan aku membawakan buku untukmu. Jane Eyre. Tahu soal buku ini? Jane Eyre? Sudah kubaca ini beberapa kali. Kamu membaca Jane Eyre? Nenekku sering membacakannya untukku sebelum tidur. Nenekmu membacakan Jane Eyre untukmu saat kamu masih bayi? Tidak. Awalnya Dr. Seuss dan Go Dog Go. Lalu Harry Potter dan Lord of the Rings. Kemudian dia membacakan buku apapun yang dia suka dan aku tidak keberatan. Saat belajar membaca, aku ambil beberapa buku yang dibacakannya termasuk Jane Eyre. Nenekmu terdengar seperti wanita yang menarik. Ada apa? Nenekku sakit. Dulu, aku membacakan. Tapi sekarang hanya membacakannya cerita yang aku ingat. Bisakah kamu membacakanku sebuah potongan dari buku? Bagaimana kalau ini? Aku cuma... Vin? Bisakah kamu membaca kata-katanya? Coba ini. Oke. Oke. Bagaimana dengan ini? Ini luar biasa. Aku bisa membaca semuanya. Boleh kusimpan ini? Tentu saja, selama nggak ada yang merasa kehilangan, itu sudah jadi milikmu. Terima kasih, Bu Ruth. Aku akan bacakan ini untuk nenekku nanti. Tentu. Sampai jumpa nanti ya. Ada apa dengan penampilan barumu? Dan apa yang kamu lakukan dengan kacamataku? Aku tidak melihatmu memakainya kemarin. Aku tahu kamu terlalu miskin untuk membelinya, jadi kamu pasti sudah mencurinya.
perlu kasar, Miles. Aku nggak kasar. Kalau aku kasar, aku akan lakukan ini. Hei, itu sepatuku satu-satunya. Wah, sayang banget. Finn, Di mana nenekku? saya sangat menyesal. Finn, ada apa? Finn akan kami rawat. Layanan sosial. Neneknya baru meninggal dunia. Ya ampun. Finn, aku turut berduka cita. Aku merasa sangat kasihan pada anak malang itu. Sulit setelah semua yang dia alami. Apakah kamu siap? Kamu akan bisa melalui masa ini. Kami akan membantumu. Aku janji. Bagaimana dengan tugasmu, Finn? Selamat datang. Dia sudah siap untuk bertemu kamu. Nikmati keluarga barumu. Iya. Finn, ada yang ingin bertemu denganmu. Hey Finn, Nona Ruth, apa yang kamu lakukan di sini? ya, saya sudah berpikir. Kamu boleh ikut dan tinggal bersama denganku. Ini dia. Ini nggak besar, tapi inilah rumah kita. Terima kasih banyak, Bu Ruth. Saya nggak tahu harus berkata apa. Sudah lama sekali sejak saya berada di rumah. Dan lalu kamu tidur di mana? Segalanya sulit bagiku. Kamu tahu, ibu dan ayahku mereka adalah orang yang baik. Kami ngobrol, bermain game, aku senang bersama mereka. Suatu malam, setelah menonton film, kami pulang. Tiba-tiba ada pengemudi mabuk. Dia. Aku terbangun, gak tahu aku ada di mana. Aku pikir aku mungkin sudah mati. Ternyata aku selamat. Namun saat aku bertanya tentang orang tuaku, dokter bedah itu memberitahuku bahwa mereka nggak selamat. Aku kehilangan mereka di hari itu. Aku pindah ke rumah nenek. Lalu, aku sangat merindukan kedua orang tuaku. Tapi entah bagaimana, nenek bisa membuatku merasa seperti semuanya akan baik-baik saja. Untuk sementara kami bahagia. Tapi kemudian, kamu tahu apa yang terjadi? Maaf, ini hanya aku nggak tahu caranya untuk mempercayai semua hal yang baik lagi. Oh Finn, jangan begitu. Kamu harus tetap percaya. Coba aku sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan saat dewasa nanti? Seperti apa cita-citamu? Aku ingin jadi ahli bedah.
menyelamatkan orang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan. Agar nggak ada orang seperti aku. Aku hanya terlalu bodoh. Pasti nggak akan berhasil. Kamu benar. Jika itu keyakinanmu, seperti kata pepatah, keyakinanmu menentukan pencapaianmu. Jika ragu akan kesuksesan, kamu tidak akan sukses. Namun, jika yakin, sungguh yakin, dan terus berusaha. Apakah itu senyuman yang kulihat? Nenekku sering mengatakannya padaku, Pernah bilang apa? apapun yang kamu yakini, bisa kamu capai. Tapi itu terdengar kurang meyakinkan. Ulangi lagi. Apapun yang kamu yakini, bisa kamu capai. Aku masih ragu. Ya. Pendengaranku juga sudah jelek. Coba ulangi sekali lagi deh. Apapun yang kamu yakin, bisa kamu capai. Ini dia. Nenekku juga sering menyuruhku mengulang-ulangi kata-kata itu. Oke, jadi kami sependapat. Kami percaya padamu. Jadi percayalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah ragu. Baiklah, tapi nilai-nilaiku sangat jelek. Kamu nggak tahu. Mendapat nilai buruk dan menjadi bodoh bukanlah hal yang sama. Aku ingin kamu memilih buku untuk dibaca. Nggak apa-apa. Kamu bisa memakainya sampai kita mendapatkan yang baru untukmu. Kamu menulis buku? Iya. Belum diterbitkan, tapi iya. Jadi kapan kamu akan terbitkan buku ini? Kita capai satu mimpi dulu. Kamu duluan. Oke. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Miles. Jelas. Ini 1015. Hampir. Sekarang, ingat. Ini 5 kali kurung. 3X tambah 5 tutup kurung sama dengan 17. Aku tahu. Ini sulit. Ada yang mau coba? Finn, tertarik untuk mencoba ngerjain ini? X sama dengan negatif 815. Itu benar sekali. Usaha yang bagus. Mengagumkan. Tunggu dulu. Bagaimana kamu mengerjakan soal itu? Kenapa nggak tunjukkan cara mengerjakannya di papan tulis kepada kami semua? Aku tak bisa. Aku lupa. Lupa apa? Cara menyelesaikan masalahnya. Apa? Kamu curang? Nggak begitu. Kalau begitu buktikan. Baiklah. Ide bagus, Finn. Kenapa tidak tunjukkan kepada semua orang cara mengerjakan soal ini? Ayo, Finn. Ini dia. Oh. aku sudah bilang. Kalau dia curang. Kamu curang, Finn. Kalau iya, Nggak begitu. Aku nggak bisa lihat tulisan di papan tulis. Alasanku bisa menjawab soal itu karena kamu mengulanginya terus secara verbal. 5 kali kurung buka, 3X tambah 5, kurung tutup sama dengan 17. Setelah kali 5, pada dasarnya 15X tambah 25, sama dengan 17.
lalu kurangi 17 dari 25, hasilnya negatif 8. Bagi dengan 15, X sama dengan negatif 8, 115. Bravo, Finn. Bravo. Apakah itu penyebab yang menghambatmu selama ini? harus segera bertindak. Dia dalam kondisi kritis. Ya, kita tak bisa mengambil risiko untuk mengoperasinya. Mungkin dia nggak ada asuransi. Siapa akan bayar? Tapi dia bisa mati. Ya, kita harus mengambil risiko. Siapa akan membayar jika nggak bisa bayar? Saya yang akan melakukannya. Saya bisa membayar untuk seseorang yang nggak punya asuransi. Tapi kehilangan seseorang yang bisa diselamatkan, itu yang nggak bisa saya terima. Dia adalah keluarga seseorang. Kabar baik. Dia akan selamat. Oh, thanks. Tapi dia nggak akan bisa ikut maraton dalam waktu dekat. Tapi dia sudah stabil. Terima kasih. Terima kasih. Dia akan selamat. Ini dia dokter terbaik di sini. Dia yang menyelamatkannya. Finn? Ini aku. Miles, teman sekolahmu. Kamu dokter bedah yang mengoperasi ayahku. Dunia yang sempit ya. Jadi itu ayahmu, semuanya lancar. Kami senang bisa menanganinya tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah kamu tahu, tapi ayahku, dia nggak punya asuransi. Dan aku ragu apakah kami bisa... Tidak apa-apa. Aku nggak musingin itu. Aku mengoperasinya karena tahu dia nggak bisa bayar. Benarkah? Kenapa? Karena aku tahu rasanya, kehilangan orang yang dicintai. Itulah mengapa aku mau melakukan apa saja untuk membantu mereka, agar mereka tidak mengalami apa yang pernah aku alami. Itu alasanku untuk jadi dokter ahli bedah. Meski berarti kehilangan uang. Saya ada jadwal operasi lagi, maaf. Jaga ayahmu baik-baik. Wait! Terima kasih. Terima kasih, Pak. Aku sangat minta maaf atas tindakanku. Maaf atas. Gak apa-apa. Itu sudah lama berlalu, kan?
Nenekku sangat percaya padaku. Dia hidup dengan moto, jika kamu percaya, kamu bisa mencapai apapun. Dia menanamkan nilai itu padaku. Jadi, itulah mengapa program beasiswa ini dinamai sesuai namanya, agar anak-anak yang kurang mampu, sepertiku dulu, bisa mewujudkan impian mereka. Sama seperti yang aku lakukan dengan moto itu, dan dengan itu, pemenang tahun ini, Gerard Heinz. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya. Semoga saya tidak mengecewakan Anda. Hei, mengapa kamu bilang begitu? Ya, saya ingin jadi ahli bedah, tapi saya ragu kemampuan dengan kemampuan saya. Apakah kamu ingat moto nenekku? Aku tahu, tapi... Ya, tidak ada tapi. Ulangi lagi. Jika kamu percaya, kamu bisa mencapai apapun. Itu tidak terdengar meyakinkan. Ayo, coba lagi. Jika kamu percaya, kamu bisa mencapai. Betul. Sekarang raih itu. Selamat. Terima kasih. Aku sangat bangga padamu. Aku nggak akan ada di sini tanpa kamu. Itulah sebabnya. Ada kejutan kecil untukmu. Oh. Apakah ini bukuku? Baik. Siapa yang menerbitkannya? Kamu bantu aku untuk mencapai mimpiku. Jadi, seharusnya aku membantumu untuk mencapai mimpimu juga. Dan ini sudah dijual online dengan ulasan yang bagus. Ini ada paket untukmu. Kamu menginspirasiku jadi orang yang lebih baik. Terima kasih temanmu, Miles.